Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pelajaran akidah, di mana kita pada halaqah hari ini masuk pada pelajaran yang keempat, halaman 12. Ya, masih lanjutan dari kitab Tauhid. Masih lanjutan dari pembahasan tentang Tauhid. Baik, di sini disebutkan sebuah hadis. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم ولا تبشرهم فيتكلوا akhrajahu fis sahihain. Ya, dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau pun menjawab, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau pun menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Maka itu, hadis yang disebutkan dalam pelajaran kita, di pelajaran yang keempat ini, hadis yang cukup panjang tadi, terkait dengan kisah antara Muadz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama kata radifun. Radifun artinya orang yang diboncengkan. Ya, orang yang dibonceng oleh penunggang kendaraan di belakangnya, di atas kendaraan, itu namanya radif. Jadi orang yang dibonceng, ya, dibonceng di belakang, di atas kendaraan. Kemudian yattakilu itu artinya bersandar. Ya, bersandar. Itu bersandar kepada sesuatu. Ya, bersandar kepada sesuatu. Tapi nanti akan dijelaskan artinya, ya, arti dari menyandarkan diri tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melarang Muadz bin Jabal untuk menyampaikan kabar gembira tadi. Ya, padahal itu merupakan kabar gembira ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengazab para hambanya selama para hambanya tadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kabar gembira bagi para hamba. Tapi Rasulullah SAW tidak membolehkan Muadz bin Jabal untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada manusia. Karena dikhawatirkan nanti manusia menyandarkan diri kepada hal tersebut, sehingga nanti akan justru mereka akan meninggalkan banyak kebaikan. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Kemudian di sini pokok-pokok pembelajarannya, yang pertama yaitu hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas hambanya. Ini perkara pertama tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya, yaitu kewajiban bagi seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi hak Allah atas para hambanya yaitu hak untuk diibadahi oleh para hambanya. Dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya Tuhan yang diibadahi, yang disembah oleh para hambanya. Itulah hak Allah atas para hambanya seluruhnya. Ya,
Jadi Allah berhak untuk diibadahi dan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi kewajiban seorang hamba, kewajiban para hamba adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok pembelajaran yang kedua, hak hamba atas Allah. Ya, hak hamba atas Allah. Jadi apa yang wajib untuk, atau apa perkara yang layak untuk didapatkan para hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para hambanya tadi bisa mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ya, ketika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, maka apa hak hamba atas Allah? Karena hamba tadi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, maka nanti apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hak hamba atas Allah adalah Allah telah mewajibkan bagi dirinya sebagai kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazab ya orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya, ini balasannya. Jadi para hamba Allah Subhanahu wa taala berhak untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya. Jadi mereka dijauhkan, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hak hamba atas Allah. Ya, itulah hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak dimasukkan, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah, dia diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak hamba atas Allah. Ketika hamba tadi bisa mewujudkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Tentunya ini merupakan perkara yang setiap hamba inginkan. Ya, setiap hamba tentunya menginginkan untuk dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka ini merupakan kabar gembira ya bagi para hambanya, bagi kita semua ya, agar kita bersemangat dan terus berupaya untuk mewujudkan tauhid dalam diri kita. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Agar kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang berhak untuk diselamatkan, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga, yaitu disukai memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa-apa yang menyenangkan. Ya, jadi ya, dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyampaikan kabar gembira, atau dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada seorang muslim, kepada saudaranya sama muslim dengan perkara-perkara yang itu menyenangkan, ya, akan membuat senang saudaranya tadi. Maka dalam ucapan Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apakah boleh aku memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia, yaitu tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Ini menunjukkan tentang disukainya seorang muslim, ya, artinya dianjurkan bagi seorang muslim untuk memberi kabar gembira kepada saudaranya dengan apa yang menyenangkannya dari perkara-perkara agama maupun perkara duniawi. Karena hal tersebut bisa mendatangkan kesenangan pada hatinya dan menjadikan lapang dadanya. Ya, karena termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memasukkan kebahagiaan atau kesenangan dalam hati seorang muslim. Ya, dalam hati seorang muslim. Jadi kita membuat seorang muslim itu senang, bahagia. Ya, itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan kabar gembira kepada seorang muslim itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan. Ya, perkara yang sangat dianjurkan dalam syariat kita. Tapi terkait dengan tadi kabar gembira yang akan disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tadi, itu dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, karena ini tentunya ada ada tujuan kenapa dilarang. Ya, adalah kenapa Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Padahal itu merupakan kabar gembira bagi manusia. Maka di sini ya jawabannya di poin yang keempat di sini, yaitu bolehnya menyembunyikan ilmu karena suatu masalah, karena suatu maslahah, ya, karena suatu kebaikan. Jadi boleh menyembunyikan ilmu
untuk sementara waktu, ya, karena suatu maslahat, suatu kebaikan tertentu, karena alasan-alasan tertentu yang itu lebih bermaslahat. Tayyib. Maka di sini Mu'adz radhiyallahu anhu ingin memberikan kabar gembira kepada manusia tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Beliau khawatir manusia akan bersandar kepada kabar gembira tersebut. Nah, ini maksudnya, ya. Beliau khawatir bahwasannya manusia nanti akan bersandar kepada kabar gembira tersebut. Ya, artinya dia menganggap cukup kalau hanya dia beribadah kepada Allah kemudian tidak berbuat kesyirikan. Ya, ketika dia tidak berbuat kesyirikan, maka artinya dia selamat, pasti selamat. Ya, pasti selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal saleh. Ya, meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal saleh karena bersandar dengan apa yang segera bisa dipahami dari apa yang nampak dari hadis tersebut. Ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu kebaikan. Tayyib. Ya, menyembunyikan ilmu untuk suatu kebaikan. Maka di sini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam penjelasan tadi, maksudnya kenapa Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada manusia, itu dikarenakan, ya, Rasulullah SAW khawatir nanti manusia mereka hanya bersandar kepada perkara tersebut, ya, sehingga mereka sudah merasa aman ketika mereka tidak berbuat kesyirikan, ya, tidak berbuat kesyirikan, dan akhirnya mereka bermalas-malasan untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh, bermalas-malasan untuk melakukan amalan soleh. Padahal tentunya untuk menjaga keistiqomahan di atas tauhid, ya, untuk menjaga keistiqomahan di atas keimanan, di atas tauhid, itu butuh untuk istiqomah dalam beramal soleh. Ya, butuh untuk istiqomah dalam beramal soleh. Karena kalau kita bermalas-malasan dalam beramal soleh, maka kita akan sulit untuk menjaga keistiqomahan dalam menegakkan atau dalam menjaga tauhid kita, ya, sehingga kita pun bisa jadi nanti akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini perkara yang harus diperhatikan, ya. Dan kemudian di sini ada penjelasan tambahan, ya. Ada catatan kaki nomor 5 di sini. Dalam riwayat disebutkan bahwa Mu'adz menceritakan hadis tersebut ketika akan meninggal dunia karena takut berdosa. Jadi ketika beliau di penghujung kehidupannya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru menyampaikan hadis ini kepada manusia. Karena dia khawatir bahwasanya nanti kalau dia sampai meninggal dan belum menyampaikan hadis ini, dia telah menyembunyikan ilmu dari kaum muslimin. Tayyib. Maka sebelum beliau wafat, akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini kepada manusia, walaupun sebelumnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tentunya di sini hal ini maka bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya mengapa Rasulullah SAW dahulu melarang hal tersebut? Maka bisa jadi karena di waktu itu mungkin, ya, kaum muslimin baru saja masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka belum lama masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya masih mungkin butuh untuk ditancapkan keimanan dan tauhid dalam diri mereka, dan butuh untuk terus dimotivasi untuk melakukan amalan-amalan saleh. Maka supaya menghindari bermudah-mudahannya atau bergantungnya mereka hanya kepada perkara di mana mereka meninggalkan kesyirikan, ya, mereka hanya bergantung kepada hal tersebut, di mana mereka tidak melakukan kesyirikan sebagaimana kaum musyrikin melakukannya. Kemudian akhirnya pun mereka tidak berlomba-lomba dalam beramal saleh. Ya, maka itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau hendak wafat, tentunya ini jauh setelah Rasulullah SAW wafat, maka Mu'adz ingin menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin, kepada umat, karena ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai kemudian kita bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini. Tentunya ini yang kita harapkan. Ya, kita berharap untuk bisa dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjauhi kesyirikan, dengan kita menegakkan tauhid dalam diri kita. Akan tapi kita juga harus ingat bahwasannya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kita harus memperbanyak amal soleh, amal ketaatan agar kita bisa istiqomah di atas tauhid. Baik, itu anak-anak sekalian apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Di sini ada tugas ya, tugas evaluasi. Tugas evaluasi di sini coba nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya, di buku tugas kalian sebagaimana biasanya, tapi tidak perlu dikumpulkan sekarang. Ya, tidak perlu dikumpulkan sekarang, nanti insya Allah akan dikumpulkan dan dibahas kalau kita sudah pertemuan tatap muka di pondok ya, insyaallah taala. Ya, semoga kita bisa segera dipertemukan secara langsung, ya bisa bertatap muka dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di pondok kita nanti insyaallah taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini anak-anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.